Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, kembali lagi bersama channel kesayangan kalian. Pemerintah telah meresmikan 3 daerah otonom baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Banyak cita-cita yang diharapkan dapat dicapai, utamanya dalam mempercepat pemerataan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fokus membangun infrastruktur menjadi salah satu wujud dari banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah demi menunjang percepatan pembangunan ekonomi. Hal tersebut pun selaras dengan dukungan dari para ahli yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah awal dalam merealisasi cita-cita bangsa. Berikut ini kami sajikan beragam bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang telah meresmikan daerah otonom baru di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, apa kabar? Hari ini kita akan ngobrol tentang Papua. Alhamdulillah sekarang Papua luar biasa. Kemajuannya luar biasa dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Kita tidak kebayang bahwa Papua bisa menjadi seperti sekarang ini. Dulu Papua merupakan salah satu provinsi yang mungkin dianaktirikan istilahnya. Bisa jadi seperti itu. Karena Papua menjadi daerah yang tidak disentuh atau hampir tidak pernah disapa oleh pemerintah pusat. Walaupun sudah ada otonomi daerah khusus dan lain sebagainya, tetapi perubahannya sangat lambat. Nah, pendekatan infrastruktur dari yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi ini memberikan akses yang luar biasa terhadap kemajuan Papua yang akan datang. Ini modal besar. Karena perubahan melalui apa dan bagaimana strateginya, ini adalah salah satu persoalan yang tersendiri. Karena kalau salah mendekati, ini akan sulit juga. Ini mau kemana? Nah, dengan pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk membuka Papua menjadi semakin maju. Lain halnya kalau nanti pendekatannya yang lain lagi. Dulu sudah ada pendekatan otonomi daerah, diberikan kewenangan yang khusus, diberikan anggaran yang besar, tetapi perkembangannya tidak begitu signifikan. Nah, di beberapa kasus daerah yang secara infrastruktur dibuka terlebih dahulu, maka ini menjadi pintu baik untuk pembangunan suatu daerah. Akses bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa Papua itu kawasan yang sangat luas. Di situ sangat luas sekali dan ya baru saja dipisah dengan menjadi Papua Barat dan Papua. Ini pun sebenarnya masih sangat luas ya. Bagaimana kemudian mengelola kawasan yang begitu luas, alamnya yang begitu luas, sementara juga topografinya, alamnya itu sulit dijangkau. Bagaimana orang bisa kemudian bergerak dengan bebas, bergerak dengan baik, kalau akses-aksesnya ini belum jelas, belum rapi. Dengan pembangunan Trans Papua, 3.000 km lebih, ini mampu menjadi jalur yang sangat baik untuk menerobos kawasan-kawasan yang buntu itu. Syarat untuk melakukan pembangunan itu, untuk melakukan pengembangan masyarakat itu adalah aksesibilitas
publik untuk mobilitas. Jadi pergerakan masyarakat dari satu titik ke titik yang lain, ini kalau terbuka ini akan baik sekali. Nah, sebelumnya kita sudah tahu semuanya bahwa dengan diturunkannya harga BBM di sana, bayangkan dulu itu kalau 1 liter bensin itu 50.000 atau sampai 100.000 per liter. Dengan disamakannya di Jawa, di provinsi-provinsi lain, maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi juga untuk mobilisasi ini. Inilah kemajuan yang harus diapresiasi ya. Karena selama ini Indonesia itu lebih fokus ke Jawa, ke Indonesia bagian barat, sementara bagian timur khususnya Papua tidak mendapatkan sentuhan. Harga BBM turun begitu banyak. Bayangkan dulu Anda beli beras, itu kalau sekilo di sana mestinya 9.000 ditambah dengan ongkos bensin 50.000 atau sampai 100.000 menjadi 109 atau 59.000. Bayangkan itu. Biaya yang dikeluarkan sangat banyak sekali. Nah, dengan penurunan harga BBM, dengan makin bagusnya jalan, maka biaya hidup itu juga otomatis menjadi turun. Belum lagi nanti mobilitas. Kalau mobilitas masyarakat, pergerakan masyarakat dari satu titik ke titik yang lain untuk bersilaturahim, untuk melakukan transaksi ekonomi, untuk jual beli, mengantar barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu semakin murah, maka masyarakat bisa menjangkau biaya hidup itu lebih mudah. Ini beratnya kalau harga tinggi. Mau jualan saja berat, apalagi mau beli. Nah, kita sangat bersyukur dengan perubahan Papua saat ini yang telah dibangun infrastrukturnya sedemikian rupa dan masyarakat kemudian sudah bisa menjangkaunya. Belum lagi nanti kalau kita lihat berapa jumlah sekolah yang telah dibangun. Wah, ini keren lagi. Selain infrastruktur, SDM-nya juga dibangun. Problem mendasar dalam perubahan sosial itu adalah selain infrastruktur sebagai situasi atau konstelasi yang membentuk perilaku dan pergerakan, tapi juga sumber daya manusianya. Sumber daya manusia saat ini saya lihat terus membaik. Apalagi sekolah-sekolah SD ditambah, SMP, SMK ditambah. Ini artinya peningkatan kualitas manusianya juga makin baik. Infrastruktur dan kualitas manusia ini kalau makin baik, wah, selamat datang Papua di Indonesia dan siap menghadapi perubahan sosial yang lebih baik lagi. Nah, dengan dibaginya Papua menjadi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan, ini memberikan kesempatan bagi daerah-daerah ini untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan kawasan ini. Nah, kalau kemarin terlalu luas, sekarang sudah dibagi-bagi, wah ini kesempatan yang lebih bagus bagi Papua untuk meningkatkan peningkatan ekonominya, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakatnya, ini akan makin mendukung. Dan tentu ya keamanan juga bisa makin terkontrol. Saya sih berharap kalau dengan adanya otonomi baru ini, keamanan itu juga bisa teratasi. Karena tentu ini persoalan ekonomi juga bisa menjadi masalah atau persoalan politik juga bisa menjadi masalah. Nah, dengan otonomi daerah yang baru ini memberikan peluang bagi Papua untuk mengelola wilayah, mengelola kesejahteraan masyarakatnya menjadi semakin bagus. Oke, Sobat Nusantara, sampai jumpa di pertemuan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Eka Safitri. Aktivitas sekarang ini saya sebagai mahasiswa di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selain itu, saya juga beberapa punya aktivitas yang lain, diantaranya saya sering dipanggil atau diundang sebagai narasumber di berbagai komunitas. Kemudian juga saya aktif di beberapa tempat sebagai pengajar. Dan sekarang ini tampaknya saya mewakili para generasi muda untuk menyuarakan atau memberikan komentar-komentar terkait isu-isu yang mungkin saat ini sedang gamblang atau sedang banyak diperbicarakan. Teman-teman, mengenai tentang isu Papua, mungkin ini sudah lampau, sudah sering kita dengarkan dari sejak lama. Dari mulai konfliknya, kemudian ketertinggalannya, kemudian masyarakat Papua yang sering merasa tidak adil, tidak diperlakukan dengan adil oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Sepertinya teman-teman juga sepakat akan hal ini. Namun kita boleh merujuk deh ke hal yang mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya juga, bahwasanya DPR telah mengesahkan rancangan undang-undangnya per tanggal 30 Juni 2022 lalu. Pengesahan RUU tersebut tentang DOB, Daerah Otonomi Baru, berarti tandanya akan ada provinsi baru yang lahir. Sehingga akan ada penambahan jumlah provinsi di Indonesia. Dari yang tadinya 34, menambah menjadi 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sehingga akan ada, bukan akan ya, tapi sudah ada 37 provinsi di Indonesia. Sangat luar biasa ya, kalau aku lihat teman-teman, ini suatu hal yang menakjubkan, karena mungkin pemerintah itu melahirkan provinsi baru dengan tujuan supaya lebih merata dalam aspek pembangunan, terus juga dalam aspek kesejahteraan masyarakat, supaya lebih berkembang, lebih maju gitu ya. Cuman pasti banyak pro kontra di antara hal ini. Banyak yang pro akan adanya provinsi baru, dan juga ada yang kontra akan adanya provinsi baru. Hanya kita sebagai kaum muda gitu ya, generasi muda, sepertinya harus mensupport apapun yang dilakukan pemerintah, karena pasti pemerintah itu kalau sudah memberikan sebuah melahirkan sebuah konsep atau undang-undang, memutuskan gitu ya, itu pasti sudah banyak pertimbangan-pertimbangan yang telah dipikirkan. Karena salah satu yang membuat provinsi-provinsi tersebut lahir tujuannya itu tadi, untuk mensejahterakan, untuk memajukan daerah-daerah tersebut, dan banyak kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan terutama ya. Itu sangat bagus menurut saya. Tapi ada beberapa hal yang riskan, karena dengan lahirnya daerah otonom baru belum tentu keberhasilannya itu langsung terlihat. Banyak hal yang memfaktori keberhasilan di daerah otonom baru. Di antaranya ada sebuah studi dari Bappenas dan juga Kemendagri di tahun 2014, bahwa ada 80% daerah otonom baru yang gagal dalam memajukan daerahnya. Kenapa gagal? Tentunya banyak faktor. Di antara faktor yang terbesarnya adalah faktor dari kemajuan ekonominya. Karena banyak daerah-daerah otonom baru yang belum siap, belum memiliki sumber daya manusia yang bagus untuk mengelola SDA-SDA di daerahnya sendiri. Ada sebuah penelitian bahwasanya selama 20 tahun daerah otonomi baru itu belum mencapai puncak kesejahteraannya. Ada 94% daerah-daerah otonom baru yang perkembangannya cenderung sedang atau malah buruk. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwasanya tidak semua daerah otonom baru bisa langsung mensejahterakan daerahnya. Pasti membutuhkan proses
di mana diantaranya harus benar-benar memiliki sumber daya manusia yang baik supaya bisa mengelola sumber daya alam yang tersedia. Terus bagaimana kalau daerah otonom baru yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak gitu? Nah, ini tentunya SDM-SDM-nya harus berkutat secara lebih detail lagi bagaimana caranya supaya daerah-daerah otonom baru yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah tetap bisa menghidupi daerahnya. Pertumbuhan ekonominya itu tetap baik. Nah, ini salah satu PR. Makanya ketika ada daerah otonom baru diharapkan pemerintah daerahnya itu langsung mencari sumber daya manusia yang unggul. Setelah kita tadi bahas mengenai sumber daya manusia yang harus unggul supaya bisa mengelola sumber daya alam secara maksimal, yang kedua, setelah tadi kita harus memastikan sumber daya manusia yang unggul supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber daya alam di daerah otonom tersebut. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang baik dan harus bisa memilah pembangunan mana yang lebih diutamakan dan mana pembangunan yang bisa nanti dulu gitu supaya penggunaan dananya lebih tepat gitu. Dan bahkan sekarang ini banyak hal-hal yang bisa kita utamakan terlebih dahulu dan manfaatnya itu bisa lebih banyak. Sehingga misalnya kita bisa membangun satu ruangan untuk bekerja tanpa harus memetakan ruangan-ruangan para aparatur pemerintahan tersebut. Nah, itu bisa menghemat anggaran dari otonomi daerah baru tersebut yang notabene memang masih baru dan masih harus menumbuhkan segala bidangnya gitu. Kemudian kita juga bisa memotong ya, bukan memotong, tapi menghemat dari anggaran untuk gaji apa namanya, aparatur pemerintah. Seperti mungkin menggunakan teknik P3K, di mana di situ tidak ada biaya pensiun, namun hanya ada gaji-gaji saat bekerja gitu. Mungkin itu bisa jadi solusinya. Dan setelah tadi kita bahas sumber daya manusia yang unggul, kemudian infrastruktur yang memang harus pandai-pandai kita memilih mana yang lebih prioritas dan mana yang harus dikembangkan, dibangun. Yang ketiga adalah kita harus belajar dari kegagalan daerah-daerah otonom yang mana mungkin mereka secara perkembangan keekonomian masih di rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Kita bisa belajar apa sih salahnya dari daerah tersebut sehingga ketika kita tahu salahnya di mana, di daerah otonom baru kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan mungkin itu ya teman-teman, menurut saya daerah-daerah otonom baru apa saja sih yang harus diutamakan terlebih dahulu gitu sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di daerah-daerah otonom yang lainnya. Dan menurut saya dengan hadirnya 3 provinsi baru di Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, menurut saya itu adalah hal yang keren ya, supaya tidak terjadi lagi kesenjangan-kesenjangan yang selama ini sering kita dengar. Begitu teman-teman. Dan intinya, di antara kita semua tidak ada yang ingin dibedakan, di antara kita semua ingin disamaratakan termasuk teman-teman atau warga yang berada di ujung Indonesia. Dan untuk itu, dengan adanya daerah otonom baru, lahirnya 3 provinsi baru di Papua, harapan saya kesenjangan-kesenjangan itu segera tidak ada dan segera hilang sehingga yang ada hanyalah kedamaian yang abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara dimanapun berada, satu kesempatan ini saya diberikan waktu oleh salah satu tim dari Sahabat Nusantara untuk membicarakan satu hal yang sangat penting bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks kesejahteraan Papua.
kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan Papua, ya tentu kita bisa meng-highlight dari misalnya ketika Presiden Jokowi pertama kali dilantik sebagai presiden, tepatnya pada tahun 2014. Jadi salah satu kebijakan dalam negeri yang ditekankan oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan kesejahteraan, ya. Jadi bukan hanya kesejahteraan dalam konteks daerah tertentu, tetapi juga kesejahteraan seluruh daerah-daerah masyarakat yang berada di daerah-daerah di Indonesia. Dan pada saat itu Presiden menekankan yang salah satu yang menjadi prioritas adalah kesejahteraan di Papua. Pada saat itu Papua dan juga Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Mengapa? Karena berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistika pada tahun 2014 ini, jadi masih ada 30% masyarakat Papua yang masih mengalami kemiskinan. Ini tentu saja menjadi perhatian yang sangat intens dari Presiden Jokowi supaya bagaimana kesejahteraan masyarakat Papua ini kemudian semakin meningkat dan ataupun kemiskinannya itu semakin turun. Nah, maka kemudian pada tahun tersebut ya pemerintah mulai kemudian menggenjot bagaimana kesejahteraan di Papua ini, di Provinsi Papua ini terus meningkat. Nah, salah satu mungkin yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya ya, yang lain juga banyak, itu adanya peresmian tol Papua ya, atau Trans Papua yang berdasarkan data dari kementerian itu sekitar panjangnya 3.462 kilometer. Ini tentu saja menjadi apresiasi ya kepada pemerintah dari masyarakat, bagaimana pemerintah sungguh-sungguh untuk kemudian mensejahterakan masyarakat Papua melalui infrastruktur ini. Nah, tentu saja kita berharap ya selain Trans Papua juga kita berharap dalam hal-hal yang lain, misalnya bagaimana terkait dengan jalan selain jalan tol, misalnya jalan kereta, kemudian ada jembatan, kemudian ada energi listrik dan sebagainya, itu juga harus ditingkatkan agar kemudian kesejahteraan masyarakat ini menjadi merata begitu ya, sehingga kemiskinan itu akan bisa dikurangi. Kalau misalnya kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi, otomatis kemiskinan akan turun begitu. Nah, terbukti pada tahun 2021 BPS merilis data bahwa kemiskinan di masyarakat Papua yang tadinya pada tahun 2014 30%, setelah kemudian dibangun beberapa infrastruktur oleh Jokowi, oleh Presiden, oleh pemerintahan sekarang, itu turun menjadi 27%. Ini tentu saja menjadi bukti konkret bahwa kesejahteraan masyarakat Papua itu salah satu yang mendorongnya adalah pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh oleh pemerintah kita. Nah, Sobat Nusantara yang berbahagia, salah satu yang juga penting untuk kita highlight dalam persoalan kesejahteraan adalah tentang DOB atau DOP, yaitu Daerah Otonom Baru. Sebagaimana pada tahun 2022 ini sudah diresmikan oleh Kemendagri, Bapak Tito Karnavian, sudah ada tiga provinsi ya dikembangkan oleh pemerintah, yaitu pengembangan daerah. Ada 3 provinsi Papua Tengah, Selatan, dan juga Papua Pegunungan. Lah, ini sangat membantu sekali bagaimana pengembangan daerah ini kemudian bisa menjadi acuan supaya menjadi acuan ekonomi masyarakat Papua, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Mengapa? Karena dengan adanya pemekaran daerah tentu saja masyarakat ini akan lebih mudah untuk kemudian melakukan artinya konektivitas kegiatan ekonomi masyarakat itu akan lebih terpusat atau terfokuskan. Beda kalau misalnya di Papua ini sebelumnya hanya ada 2, yaitu Papua dan Papua Barat. Ini tentu saja aktivitas masyarakat itu akan misalnya jauh kalau mengurus mengurus tentang kartu kesehatan dan sebagainya harus provinsi atau tempat yang sangat jauh. Sehingga dengan adanya pemekaran ini diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua akan lebih terjangkau.
Tapi menjadi catatan juga bahwa menurut data PPS pada tahun 2014, jadi pemekaran daerah ini atau DOB ini masih sangat belum bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Buktinya 80% menurut PPS pada tahun 2014 daerah-daerah yang menjadi daerah otonomi baru itu 80% masih dibilang gagal mensejahterakan masyarakat. Karena apa? Karena setidaknya ada dua hal. Pertama karena masih minimnya keuangan daerah, dan yang kedua karena belum bisa mengefisienkan pekerjanya atau karyawan di dalamnya. Sehingga menurut PPS, agar kemudian pemekaran daerah ini bisa optimal, bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat, setidaknya harus dilakukan 3 hal berdasarkan pengalaman dari kegagalan daerah-daerah otonom baru yang belum bisa kemudian mensejahterakan masyarakat. Pertama adalah terkait dengan membangun birokrasi yang ramping. Jadi jangan sampai kemudian adanya DOB ini kemudian justru menambah birokrasi yang justru berkepanjangan, sehingga kemudian menciptakan birokrasi-birokrasi yang pada dasarnya tidak perlu. Sehingga salah satu yang bisa diajukan misalnya dengan adanya P3K. Jadi bagaimana misalnya DOB ini bisa memberikan atau merekrut karyawan atau merekrut pekerja itu dengan cara model P3K atau pekerja dengan perjanjian kontrak, sehingga bisa mengefisienkan anggaran. Yang kedua, membentuk CO working space. Ini bagaimana sekiranya satu gedung misalnya itu bisa digunakan untuk berbagai profesi, sehingga sekarang tidak harus membangun banyak gedung yang itu bisa kemudian memboros anggaran. Dan yang terakhir, SDM yang direkrut oleh pemerintah di daerah otonom baru itu harus benar-benar kualifikatif, kemudian kompetitif, dan terakhir tentu saja itu harus kompeten. Jangan sampai dalam perekrutan itu justru kemudian hanya mengandalkan orang dalam dan sebagainya, tetapi harus ditekankan kompetensi pekerja-pekerjaannya, sehingga ini bisa meminimalisir atau bisa meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat yang ada di daerah otonom baru. Khususnya kita harapkan di 3 provinsi baru di Papua ini, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, ini bisa sejahtera dengan adanya 3 hal ini. Baik, terima kasih Sobat Nusantara, itu dari saya. Semoga bisa menambah satu ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.